Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kisah kelam yang sudah lama terlupakan oleh generasi muda. Desa itu bernama Gending, sebuah desa nelayan yang dikelilingi oleh hutan lebat dan laut yang penuh misteri. Warga desa seringkali menghindari bicara tentang pendekar golok laut selatan yang konon sudah menghilang selama beberapa puluh tahun. Namun, kehadirannya masih terasa di hati orang-orang tua di desa tersebut. Pada zaman dahulu kala, di masa kejayaan kerajaan-kerajaan pesisir, seorang pendekar legendaris muncul dari Laut Selatan. Namanya adalah Ki Suta, seorang pemuda yang dilahirkan dalam keluarga nelayan. Sejak kecil, Ki Suta sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bertarung. Namun, yang membuatnya berbeda dengan pendekar-pendekar lainnya adalah golok yang selalu dibawanya. Golok itu bukan golok sembarangan. Ia memiliki bentuk yang unik, dengan bilah yang tampak berkilau saat terkena cahaya, dan gagang yang terukir dengan simbol-simbol kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Golok itu, konon, adalah pemberian dari sesosok makhluk gaib yang tinggal di dasar Laut Selatan. Makhluk itu dikenal dengan nama Ratu Laut Selatan, sebuah entitas yang sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat pesisir. Mereka percaya bahwa Ratu Laut Selatan memiliki kekuatan luar biasa dan hanya memberikan senjata itu kepada orang yang terpilih. Seorang yang memiliki hati yang murni dan keberanian luar biasa untuk melindungi desa-desa pesisir. Ki Suta, dengan golok yang diberikan oleh sang ratu, mulai melakukan perjalanan untuk melawan kejahatan yang mengancam pesisir. Ia tak hanya menghadapi bajak laut yang kerap meresahkan nelayan, tetapi juga para penyihir jahat yang menguasai hutan-hutan di sekitar desa-desa pesisir. Namun, meskipun dikenal sebagai pendekar yang hebat, Ki Suta tetap seorang manusia biasa. Ia juga memiliki sisi gelap yang belum banyak diketahui orang. Golok Laut Selatan bukan hanya sekadar senjata tajam. Ada legenda yang mengatakan bahwa golok tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat mengendalikan alam laut. Golok ini bisa memanggil badai atau mengendalikan ombak, dan bahkan dapat mengundang kekuatan gelap dari dunia lain. Para nenek moyang percaya bahwa golok ini membawa kutukan, yang akan membuat pemiliknya terperangkap dalam pergulatan antara kebaikan dan kejahatan. Beberapa orang yang mencoba menguasai golok tersebut tanpa tujuan yang jelas akhirnya jatuh ke dalam perangkap kekuatan gelap yang ada di dalamnya. Mereka menjadi kehilangan akal sehat dan menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan segala yang mereka temui. Ki Suta, meskipun memiliki niat yang baik pada awalnya, tak bisa menghindari godaan kekuatan itu. Golok Laut Selatan mulai mempengaruhi pikirannya. Setiap kali ia menghunus golok itu, ia merasakan dorongan kuat untuk berbuat kekerasan, meski itu bertentangan dengan hatinya. Seiring berjalannya waktu, Ki Suta semakin sulit mengendalikan dirinya. Pada suatu malam yang gelap, setelah puluhan tahun melawan kejahatan, ia menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Namun, beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihatnya terakhir kali di dekat Laut Selatan, di tempat yang dikenal dengan nama Batu Karang Merah. Di sana, mereka mendengar suara golok beradu, disusul oleh teriakan yang menggema di udara malam. Desa Gending, yang dulu sering didatangi Ki Suta untuk mendapatkan bantuan, menjadi terlupakan. Masyarakat desa pun mulai melupakan nama pendekar golok Laut Selatan. Namun, ada satu cerita yang selalu diceritakan turun-temurun. Cerita tentang bagaimana golok itu, setelah ditinggalkan oleh Ki Suta, tetap mencari pemilik baru. Menurut cerita, golok itu akan memilih orang yang memiliki hati gelap, yang bisa mengendalikan kekuatan tersebut tanpa terpengaruh oleh godaan besar. Golok itu takkan pernah berhenti sampai ia menemukan pemilik barunya. Sekarang, desa Gending sudah sangat berbeda. Pemuda-pemuda desa tak lagi mengenal sejarah panjang mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan,
dan cerita tentang pendekar golok laut selatan hanya menjadi cerita yang sering dipandang sebelah mata. Namun, ada seorang pemuda bernama Jaka, yang baru saja kembali dari kota setelah beberapa tahun merantau. Jaka mendengar cerita tentang pendekar golok laut selatan dari kakeknya yang sudah tua. Jaka merasa terpesona dengan cerita tersebut, terutama karena kakeknya menggambarkan golok tersebut sebagai benda yang penuh misteri. Kakeknya selalu memperingatkan agar Jaka tidak pernah mencari tahu lebih jauh tentang golok itu, karena konon, siapapun yang mencari golok itu akan dibawa ke dalam dunia yang tak bisa kembali. Namun, seperti kebanyakan pemuda, rasa penasaran Jaka lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mulai mendengar bisikan dari teman-temannya yang lebih tua, yang menyarankan agar ia mencari golok laut selatan. Mereka mengatakan bahwa golok itu masih ada di sekitar Batu Karang Merah, tempat yang selama ini dihindari orang-orang desa. Jaka pun memutuskan untuk pergi ke sana, tanpa memberitahukan siapapun. Perjalanan Jaka dimulai pada suatu pagi yang cerah. Ia melewati jalan setapak yang sudah lama tidak terjamah, menuju pantai yang jarang dikunjungi. Pesisir selatan terkenal dengan gelombang yang kuat dan arus yang tak terduga. Namun, Jaka merasa percaya diri. Ia tak merasa takut, bahkan ketika bayang-bayang kelam mulai menyelimuti pikirannya. Setibanya di Batu Karang Merah, Jaka merasa ada sesuatu yang aneh. Laut di sekitar tempat itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin terasa lebih kencang. Di atas batu karang yang curam, ia melihat sebuah sosok yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa sebuah golok yang bersinar dengan kilauan aneh. Tanpa sadar, Jaka melangkah lebih dekat. Mata Jaka tak dapat berkedip saat melihat golok itu. Ada perasaan yang begitu kuat mengundangnya. "Ambillah aku," bisik suara dalam pikirannya. Suara itu terasa begitu dekat, seolah berasal dari dalam golok itu sendiri. Jaka terkejut, namun rasa penasaran semakin menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih golok tersebut dan mengangkatnya. Saat tangan Jaka menyentuh golok, seketika itu juga, angin yang tadinya tenang berubah menjadi badai. Laut yang tenang menjadi bergelora, seakan-akan marah karena golok itu telah ditemukan. Teriakan-teriakan mengerikan terdengar di sekitar Batu Karang Merah, dan seketika Jaka merasa dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jaka akan menjadi korban dari kekuatan golok tersebut? Ataukah ia akan menemukan takdirnya yang lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan? Saat Jaka menggenggam golok itu, tubuhnya terasa lemas, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengalir melalui golok ke dalam tubuhnya. Di sekitar Batu Karang Merah, angin berubah menjadi topan yang luar biasa. Laut yang tadinya tenang berubah menjadi ganas, ombak-ombaknya seperti hendak menelan seluruh dunia. Dalam kepanikan, Jaka berusaha untuk melepaskan golok tersebut, namun semakin ia berusaha melepaskannya, semakin kuat pula golok itu menempel di tangannya. Di tengah kekacauan yang mencekam, sebuah suara berat terdengar dari dalam golok. "Kau sudah memilih, Jaka. Kekuatan ini kini menjadi milikmu." Suara itu terdengar bukan hanya di telinga, melainkan di seluruh tubuhnya. Jaka terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat dan sekejap mata, ia merasa seolah-olah tubuhnya dibawa ke dalam gelombang laut yang dalam. Laut Selatan, dengan segala misterinya, telah menerima Jaka sebagai pemilik baru dari golok Laut Selatan. Begitu golok itu menghubungkan dirinya dengan kekuatan gaib yang tak terbayangkan, dunia sekitar Jaka pun berubah. Alam menjadi gelap, dan laut yang semula berombak mulai tenang kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Jaka merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Setelah beberapa saat terdiam, Jaka berdiri, merasakan ketegangan di tubuhnya. Ia memeriksa golok yang kini ada di tangannya, merasakannya seolah-olah golok itu bernapas. Ada kilauan cahaya aneh yang keluar dari celah-celah ukiran di gagangnya,
seakan-akan menghidupkan kembali kenangan akan kekuatan yang tak terungkapkan. Namun, sesuatu yang lebih buruk mulai terasa. Jaka merasakan dorongan yang tidak bisa ia kontrol. Hatinya yang semula dipenuhi rasa takut kini digantikan oleh dorongan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah golok itu memanipulasi pikirannya. Jaka berjalan menuju pantai, seolah-olah dipanggil oleh suara-suara dari dalam golok. Perangai yang lemah tidak akan pernah memenangkan apapun, bisik suara itu. Jadilah seperti Kisuta, pemimpin yang tak terkalahkan. Dengan sekejap, Jaka merasa pikirannya dibanjiri dengan bayangan-bayangan kelam dari masa lalu. Gambaran-gambaran tentang Kisuta, sang pendekar yang menguasai golok laut selatan, dan kekuatan besar yang ia miliki, berputar-putar dalam benaknya. Jaka merasakan seakan-akan golok itu sudah memilihnya untuk melanjutkan takdir Kisuta. Di saat itu, ia tahu bahwa ia tidak hanya menjadi pemilik golok ini, tapi juga penerus dari kutukan dan takdir yang menakutkan. Keesokan harinya, Jaka kembali ke desa Gending. Namun, ia sudah berbeda. Perubahan pada dirinya tidak hanya terasa dalam pikiran, tetapi juga terlihat dalam cara ia bergerak dan berbicara. Warga desa yang melihatnya merasa ada sesuatu yang ganjil. Tawa Jaka terdengar lebih keras dan dingin, tatapannya lebih tajam dan penuh perhitungan. Ia membawa golok tersebut kemanapun ia pergi, dan semakin hari, semakin banyak cerita mengerikan tentang dirinya beredar di desa. Anak-anak mulai mendengar cerita tentang bagaimana Jaka membawa golok itu dengan penuh rasa percaya diri, seolah-olah ia seorang pemimpin yang tak bisa diganggu-gugat. Tetapi, semakin banyak pula yang merasa takut. Beberapa orang mengaku melihat Jaka berjalan ke tengah hutan pada malam hari, hanya untuk mendengar suara golok beradu dengan batu, dan bau anyir yang menyebar dari arah yang tak terduga. Suatu malam, sebuah kabar buruk datang. Di tengah malam yang sunyi, beberapa nelayan dari desa sebelah melapor bahwa mereka melihat sebuah perahu hantu melintas di tengah laut. Perahu itu, menurut mereka, dipenuhi dengan sosok-sosok bertubuh gelap yang berpakaian lusuh dan mengenakan senjata. Semua memiliki golok yang bersinar. Warga desa Gending yang mendengar cerita ini langsung teringat pada legenda tentang golok laut selatan dan kisah-kisah yang dulu diceritakan oleh orang tua mereka. Pada suatu malam, angin laut bertiup kencang. Bulan yang terhalang awan menyinari laut yang bergelora. Jaka, yang kini semakin tenggelam dalam pengaruh goloknya, mendengar suara bisikan yang semakin keras dalam pikirannya. Kali ini, suara itu bukan dari golok, tetapi dari suatu tempat yang lebih dalam, lebih jauh, dari dasar laut selatan. Jaka, kau sudah memilih untuk menjadi pemimpin yang sejati. Tetapi tahukah kau bahwa ada harga yang harus dibayar? Tiba-tiba, dari laut yang gelap, muncul sosok yang menakutkan. Sebuah entitas yang besar, dengan wajah seperti manusia, namun matanya memancarkan cahaya biru yang sangat tajam. Tubuhnya seakan terbuat dari air laut yang bergelombang, dan rambutnya tampak seperti ombak yang selalu berubah bentuk. Ia adalah Ratu Laut Selatan, makhluk legendaris yang dulu memberikan golok itu kepada Kisuta. Jaka terdiam, merasakan kekuatan tak terbayangkan mengalir dalam tubuhnya. Ratu Laut Selatan, dengan suara yang menggema seperti ombak, berbicara kepadanya. Aku melihat potensimu, Jaka. Kau adalah penerus yang aku cari-cari. Tetapi ingat, ada dua jalan yang akan kau tempuh. Jalan yang satu akan membawa kebesaran, tetapi harga yang harus kau bayar adalah nyawa orang-orang yang kau cintai. Jalan yang lain akan mengakhiri kekuatan ini selamanya, dan kau akan menjadi biasa seperti yang lain. Jaka merasa dilema yang berat. Ia sudah terperangkap dalam kekuatan golok dan tak tahu lagi bagaimana cara keluar. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Jaka, hampir berbisik. Ratu Laut Selatan tersenyum, namun senyumnya penuh dengan kejamnya. Ambil keputusanmu, Jaka. Satu pilihan akan mengubah segalanya.
Ingat, hanya ada dua pilihan, menjadi tuan atas dunia ini atau menghilang dalam keabadian yang tak terjangkau. Malam itu juga, ketika Jaka kembali ke desa, ia merasa ada sesuatu yang salah. Di luar kendali dirinya, golok itu mulai berkilau lebih terang, memantulkan cahaya yang menakutkan. Sementara itu, warga desa yang mulai menyadari adanya ancaman yang datang dari Jaka, berkumpul untuk berbicara. Mereka tahu bahwa Jaka tidak lagi sama. Warga yang dulu menghormatinya kini mulai merasa cemas, dan beberapa orang tua mulai berbicara tentang mengorbankan seseorang untuk menghentikan kekuatan golok itu. Ketika Jaka mengetahui bahwa desas-desus tentang dirinya telah sampai ke telinga warga desa, kemarahannya meledak. Ia tahu bahwa untuk mengendalikan kekuatan ini, ia harus membuat pilihan yang besar. Ia harus memilih untuk menjadi tuan atas desa, atau mengorbankan semuanya untuk melepaskan golok tersebut. Pada akhirnya, sebuah pertempuran yang tak terhindarkan terjadi antara Jaka dan warga desa. Dengan golok yang bersinar terang, Jaka bertarung melawan mereka yang berani menentangnya. Teriakan dan bentakan terdengar hingga ke seluruh penjuru desa. Namun, di dalam hati Jaka, ia tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari takdir yang jauh lebih gelap. Dan seperti yang dikatakan Ratu Laut Selatan, harga dari kekuatan itu adalah kehilangan segalanya, dan mungkin hanya ada satu jalan yang akan membawanya ke dalam kegelapan abadi.